Saksi mata mengatakan mobil itu dipepet dua mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor gitu ya. Saya tanya sama tukang-tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Saya bisa menyaksikan sendiri bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu. Fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu sudah tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Cara-cara keji, cara-cara memfitnah, cara-cara memutarbalikkan fakta, menghalalkan segala cara adalah cara-cara yang biasa dipakai oleh orang-orang komunis di Indonesia dulu, PKI. Mereka memutarbalikkan fakta, menyebar kebohongan, kemudian memfitnah, ya gitu kan. 6 orang anak muda yang hanya mencoba untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada pemimpin yang mereka percaya, Habib Rizik Syihab. Lalu mereka tewas, mereka wafat, mereka syahid, dan sampai hari ini penjelasannya tidak memuaskan. Terkait kondisi jenazah, saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Kepada pihak-pihak yang menjadi pelaku tindakan zalim ini, kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menyembunyikan fakta, kepada pihak-pihak yang mencoba untuk merekayasa. Kalau orang-orang yang tersakiti, kalau orang-orang yang terzalimi itu kemudian menadahkan tangan ke langit kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada hijab antara doa mereka dan Allah yang Maha Kuat. Dan ketika Allah mengabulkan doa itu akan dahsyat akibatnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang beriman itu tertumpah darahnya dengan cara yang tidak hak, adalah lebih ringan jika dunia dan seisinya ini hancur ketimbang itu terjadi. Gua tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa neraka jahanam adalah tempat kembali yang layak bagi mereka yang menumpahkan darah orang yang beriman. Kita bisa merekayasa sesuatu di dunia, tapi keadilan Tuhan tidak akan pernah bisa kita abaikan. Kepada yang merasa berbuat atau yang mempunyai andil walaupun dengan sepenggal kata dalam insiden pembunuhan ini, ketahuilah bahwasanya di sisi Allah ada hitungan yang tidak mungkin hilang dan ataupun dipungkiri bila tidak segera menjalankan taubatan nasuha. Kepada Komnas HAM, kami memberi apresiasi atas dilayangkan surat panggilan kepada Direktur PT Jasa Marga dan Kapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan berharap berlanjut pada pembentukan tim pencari fakta yang independen untuk menguak kebenaran fakta kejadian. 8. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kicauan netizen, hashtag rekonstruksi dagelan kilometer 50 jadi trending topik. Portal Islam. Di lini masa media sosial Twitter siang ini, Senin 14 Desember 2020, tagar rekonstruksi dagelan kilometer 50 jadi trending topik nomor 1, di mana sebanyak 8.642 tweet. Ternyata itu terkait dengan tanggapan warganet terhadap hasil rekonstruksi tewasnya 6 laskar FPI.
Pada Minggu malam hingga Senin dini hari, polisi telah menggelar rekonstruksi atau reka ulang penembakan 6 laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik di ruas tol Jakarta Cikampek. Ada 4 titik terkait kasus ini. TKP 1 di Jalan Interchange Karawang, tepatnya depan Novotel Karawang. Penembakan pertama kali terjadi di lokasi itu namun tidak ada korban jiwa. TKP kedua di Jembatan Badami Karawang, di sini penembakan kembali terjadi. 2 orang pengawal Rizik tewas dan terluka. TKP ketiga di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, di sana 2 pelaku diketahui tewas, 4 laskar lainnya menyerah, dan TKP keempat terjadi dalam mobil petugas kilometer 50-51. Di dalam mobil itu, keempat pengawal Habib Rizik ditembak polisi karena mencoba mengambil senjata petugas. Hasil rekonstruksi ini ramai ditanggapi warganet. Sebagian warganet tidak percaya dengan rekonstruksi ini. Tagar, rekonstruksi dagelan kilometer 50 pun akhirnya menjadi trending topik di nomor 1 di Twitter pada Senin siang. Tidak hanya di jagat media Twitter, di YouTube pun netizen banyak yang menanggapi tayangan rekonstruksi yang dilakukan polisi. Berikut adalah beberapa cuitan netizen mengomentari hasil rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI dan juga capture komen-komen dari YouTuber. Membawa tersangka penembakan tanpa diborgol saja itu sudah tak masuk akal, apalagi dalam satu mobil lebih banyak tersangka dibandingin petugas. Makin tak masuk logika. Apa dasar tindakan tersebut? Hilaf atau hanya hashtag rekonstruksi dagelan kilometer 50? Kata akun dari @akuvatu. Selain itu ada pula kunci pas yang mengatakan lagi bikin hoax. Drama apa ini? Inah Sakinah. Agus Ludiansa ada juga rekon itu supaya jelas. Black Moza, sama-sama salah, sama-sama sok jadi Bang Jago nih. CL Tibia, yang buruh siapa? Yang ditangkap itu siapa? Miris deh. Hardian Sahardi, polisi yang salah tuh. Polisi nggak jelas buat alasan nggak masuk akal semua. Yang jadi bukti ya dibuat polisi nggak sesuai. Selalu malam-malam sudah menjadi ciri khas ya. Dinar, cie lagi syuting film India tuh. Agus Ludiansa ngopi-ngopi pak. Selain itu, Alibi 11, koruptor bansos tembak mati orang lagi susah dikorupsi. Felix Shaw mengatakan harga keadilan. Hanya emas yang akan dibakar. Sebab itu cara menghilangkan kotorannya agar ia keluar dalam keadaan yang paling murni, agar dia makin bernilai, agar kilaunya makin memesona. Kayu gaharu pun tak ada bedanya dengan ranting kayu lainnya. Saat dibakar barulah wanginya menyebar, sebabkan ia jauh lebih berharga ketimbang onggokan kayu lainnya. Sering kita menilai kemenangan dengan cara kita, padahal yang kita harapkan adalah ridho dari Allah. Sesekali kita harus bertanya, apa makna kemenangan yang jelas dan dijelaskan Allah? Sering kita mendikte pertolongan Allah itu harus datang dalam bentuk yang kita suka. Jangan-jangan pertolongan Allah itu malah hadir dalam bentuk-bentuk yang tidak kita duga. Sebagaimana iblis berputus asa, maka dia ingin kita semua juga berputus asa dari pertolongan Allah, dan putus asa itu teman kezaliman yang menutupi keadilan untuk kejahatan. Sebaliknya, yakin adalah kunci pertolongan, sebab keyakinan kita itu akan terus mendorong kita menyatakan kebenaran yang dibiaskan oleh mereka yang punya kekuatan. Melihat pada keadaan kita yang sekarang ini, bukankah ini saat yang paling tepat bagi kita untuk mengapresiasi mereka yang berjuang lebih dulu sebelum kita? Sudahkah kita rasakan perasaan mereka? Rasulullah SAW, para sahabat, para penerus Islam, para ulama sebelum kita semisal Muhammad Nasir dan Buya Hamka. Padahal yang kita rasa tak ada apa-apanya dibanding mereka. Sabarlah dan sholatlah. Sebagaimana mereka yang terdahulu bisa melewati ini, kita pun pasti bisa melewati ini dengan izin Allah. Tak ada jalan lain menuju keriduan Allah kecuali dengan bukti cinta. Sebagaimana Allah tak perlu apapun dari dunia yang Dia cipta, maka Dia hanya perlu bergantung pada Allah bersungguh-sungguh, setia mensyiar kebenaran hingga keadilan nyata bertahta. Sementara Polres Ngawi sebut bukti samurai yang mirip di Polda Metro hanya kebetulan. Netizen minta ke bukti kedua-duanya diperlihatkan. Polisi Ngawi menanggapi soal samurai gagang biru yang beredar di Twitter. Pihaknya menegaskan bahwa kemiripan barang bukti samurai di Polres Ngawi dan Polda Metro Jaya hanya kebetulan. Rabu 9 Desember, akun Twitter @restiriseh mengunggah beberapa foto. Dia menyandingkan foto jumpa pers Polres Ngawi dan jumpa pers foto dari Polda Metro Jaya. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa dalam foto tersebut ada satu persamaan,
yakni adanya barang bukti samurai dengan gagang berwarna biru. Samurai bulan lalu dengan samurai minggu ini, saat itu Kapolda Jawa Timur dijabat Kapolda Metro Jaya yang sekarang. Begitulah kicau akun dari Twitter @restirise. Menanggapi postingan tersebut, Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya membenarkan bahwa foto tersebut merupakan acara jumpa pers yang mereka gelar. Namun, jumpa pers tersebut bukan digelar bulan lalu, tapi pada hari Senin. Seorang pemabuk tersebut yakin Purnomo, warga Dusun Kesongo, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, pria 45 tahun itu, kata Winaya, kedapatan memiliki senjata tajam jenis samurai dan digunakan untuk mengancam di kolam pemancingan. Korban aksi mengancam merupakan teman pelaku, yakni Wawan Rismanto, 33 tahun. Winaya mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 6 Desember 2020 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku tersinggung oleh korban yang tidak datang saat pesta miras. Sementara terkait dengan kemiripan antara barang bukti samurai di Polres Ngawi dan Polda Metro Jaya, dia mengatakan itu hanya kebetulan dan beda kasus. Yang di Ngawi diamankan dari seorang pemabuk, sedangkan yang di Jakarta diketahui milik Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Kapolsek Paran Ibtu Suyitno juga mengatakan, kepemilikan samurai warga Ngawi tersebut tidak ada kaitannya dengan FPI. Kasus tersebut murni pemabuk di dalam kolam pancing. Netizen merasa tidak puas dengan tanggapan dari Polres Ngawi. Netizen meminta dibuktikan dengan diperlihatkan dua-duanya jika memang benar ada dua samurai yang kebetulan mirip. Miripnya bukan cuma gagangnya berwarna biru, tapi gagangnya juga sama-sama ada cacat. Nyata sama beserta cacatnya sama kok, ngeles kebetulan. Kebetulan sekali nih membuka tabir, kata komentar akun dari Twitter @pamungka128. Dijajarin dulu aja bang, coba nanti kita cari deh perbedaannya, kayak main serupa tapi tak sama, kata akun @yuniarwiranto. Dan heboh, Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi HRS. Di laman akun Twitter, Denny Siregar 7 menuliskan, sebenarnya doi awal-awal itu masih berkelit nih untuk nggak mau datang ke polisi, tapi tiba-tiba dengar polisi yang mengerikan, yaitu perintah yang sangat mengerikan. Habisi aja kalau dia nggak mau datang, kita capek nunggunya, ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit, kali ini nggak main-main, nyawa taruhannya. Habib Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan. Para buzzer dan haters pembenci HRS dan FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario penghina HRS. Sebenarnya, doi awal-awal itu masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi, tapi tiba-tiba dengar perintah yang mengerikan. Habisi aja kalau dia gak mau datang, kita capek nih nunggunya, ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit, kali ini gak main-main, nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @DennySiregar 7 Sabtu sore pukul 17:30. Pernyataan Denny Siregar ini menjadi bumerang. Jika yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas ini adalah pelanggaran institusi Polri. Jika yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebarkan hoax. Dan jika itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya polisi juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax dan chat WA Kapolda soal sikat Laskar FPI. Bukan tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga diselesaikan, dan ini adalah tweet goblok kicau akun dari @digembok. Selain itu ada pula akun dari Erta Justina yang mengatakan surang, yaitu mereka kurang strategi. Sementara itu, Habib Rizik, tragedi Priok dan ketimpangan. Melansir dari Portal Islam oleh Abdullah Semi, jurnalis Republika. Politik adalah seni mencari masalah, mendiagnosisnya secara salah dan memberi obat yang salah. Begitu kata penulis kenamaan Inggris di awal abad ke-20, Sir Ernest Benn. Sejarah mencatat bagaimana pernyataan itu terbukti empiris. Kesalahan pemimpin besar Cina Mao Zedong menjadi contoh. Mao memang merupakan tokoh besar dalam perpolitikan Cina, namun ketika dia menggunakan pendekatan politik dalam mengatasi persoalan pertanian, maka yang terjadi adalah bencana. Pada 1958, Mao Zedong
menggulirkan kampanye pembasmian 4 hama yang salah satunya adalah burung gereja. Walhasil, ratusan juta burung gereja diburu rakyat Cina. Kebijakan Mao membasmi burung gereja ternyata keliru besar. Hilangnya burung gereja malah membuat populasi hama serangga meledak. Nyatanya, efek hama serangga yang selama ini menjadi santapan burung gereja jauh lebih dahsyat. Akibatnya, dari kebijakan membasmi burung gereja, Cina dilanda gagal panen besar. Sekitar 15 hingga 46 juta rakyat pun mati kelaparan. Apa yang terjadi di Cina menjadi contoh bagaimana pendekatan politik negara yang salah mendiagnosis permasalahan. Negara kerap salah mendiagnosis permasalahan yang terjadi di akar rumput, padahal diagnosis masalah adalah hal yang amat penting dalam mengobati persoalan. Dalam ilmu kesehatan, seorang dokter dituntut bisa untuk mendiagnosis penyakit dari penelusuran gejala-gejala yang timbul. Dengan diagnosis yang tepat, obat yang diberikan pun akurat sehingga penyakit bisa cepat sembuh. Sebagai contoh, seorang yang menderita penyakit asam lambung biasanya menderita gejala seperti sulit bernafas. Jika obat yang diberikan adalah obat untuk membantu pernafasan, praktis hal itu hanya sekedar meringankan gejalanya saja. Namun penyakit utamanya asam lambung belum tertangani. Inilah analogi yang kerap terjadi di negeri ini. Terkadang pemangku negara hanya mengatasi gejala permasalahan, namun inti persoalan tak pernah diselesaikan. Polemik terkait Habib Rizik Syihab bisa kita bedah dari pertanyaan. Apakah pentolan FPI itu adalah masalah utama atau sekedar gejala dari persoalan utama? Rasanya bukan kali ini saja Indonesia berurusan dengan sosok seperti HRS bersama FPI-nya. Pada tahun 1984 di Jakarta pernah ada ulama bernama Abdul Qadir Jailani dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII. Ada pula sosok Amir Biki yang punya kemampuan menggerakkan umat. Keduanya cukup keras saat berorasi dan terkadang hujatan mereka layangkan pada aparat dan pemerintah. Puncaknya pada 12 September 1984, gerakan massa pimpinan Amir Biki diberondong tembakan tentara yang menyebabkan belasan orang tewas. Peristiwa itu kemudian dikenang sebagai tragedi Tanjung Priuk. Sosok Amir Biki, Abdul Qadir Jailani dan kini HRS sejatinya hanya sekedar gejala yang timbul dari persoalan. Persoalan utama itu adalah umat yang selama ini masih teraliansi secara pendidikan, politik maupun perekonomian. Inklusivitas tak dirasakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Sebelum pecahnya kasus Tanjung Priuk, posisi kelompok Islam dalam perpolitikan nasional memang terpinggirkan. Kebijakan Orba melakukan depolitisasi pasca peristiwa Malari menyasar pula pada gerakan politik dan budaya keislaman. Depolitisasi mengarahkan pemuda lebih ke sisi budaya populer yang bersifat konsumtif. Di sisi lain, budaya Islam seperti berhijab dihambat Orde Baru. Disparitas semakin terasa karena setidaknya afiliasi kelompok Islam di dalam ring utama pemerintahan Soeharto. Suara kritik yang saat itu muncul kepada Orde Baru pun disikapi secara represif. Soeharto bahkan menyatakan yang berseberangan dengan pemerintah adalah musuh. Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila. Begitu salah satu penggalan pidato Soeharto pada HUT Kopasanda 16 April 1980. Walhasil, muncul semacam kesan warga kelas dunia di kalangan kelompok Islam. Dalam situasi seperti ini, suara vokal tokoh Islam cepat mendapatkan atensi masyarakat. Walhasil pada periode ini bermunculan tokoh seperti AM Fatwa, Mawardi Nur, dan Usman Al-Hamidi. Begitupun halnya populisme tokoh umat yang cukup keras seperti Abdul Qadir Jailani dan Amir Biki, semua mengisi ruang kosong yang ditinggalkan negara. Kala itu umat merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Perasaan itu kemudian terwakilkan oleh suara-suara tokoh Islam yang cukup vokal. Penahanan Abdul Qadir Jailani dan pembunuhan terhadap Amir Biki ternyata tak menyelesaikan persoalan sebaiknya, dan sebaliknya peristiwa Tanjung Priuk justru menambah permasalahan baru. Orde Baru mulai menyadari permasalahan utama adalah jarak mereka dengan kelompok Islam yang selama ini merasa warga kelas 2. Hal yang coba diperbaiki pada awal 1990-an, namun semua sudah terlambat. Masalah negara dengan kelompok Islam sejatinya masih sama hingga kini. Sejumlah kelompok Islam masih merasa berjarak baik secara ekonomi, politik, dan keadilan. Mereka yang merasa berjarak dan diperlakukan tidak adil, akhirnya merasa terwakili oleh narasi yang dibawa HRS. HRS mampu mencuri ruang yang ditinggalkan oleh rakyat di hati masyarakat yang merasakan
menjadi warga kelas dunia. Jarak antara kelompok Islam dan ceruk perekonomian, politik, dan keadilan dinilai merupakan warisan dari sistem politik era kolonial. Robinson 1986 menilai perekonomian Indonesia sejak era kolonial telah diklaster. Akumulasi kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok tertentu saja, situasi yang terus bertahan hingga Orde Baru. Kala itu umat merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Perasaan itu yang kemudian terwakilkan oleh suara-suara tokoh Islam yang cukup vokal. Penahanan Abdul Qadir Jailani dan pembunuhan terhadap Amir Biki nyatanya tak menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, peristiwa Tanjung Priuk justru menambah permasalahan baru. Orba mulai menyadari permasalahan utama adalah jarak mereka dengan kelompok Islam yang selama ini merasa warga kelas 2. Hal yang coba diperbaiki pada awal 1990-an, namun semua sudah terlambat. Masa negara dengan kelompok Islam sejatinya masih sama hingga kini. Sejumlah kelompok Islam masih merasa berjarak, baik secara ekonomi, politik, dan keadilan. Mereka yang merasa berjarak dan diperlakukan tidak adil akhirnya merasa terwakili oleh narasi yang dibawa HRS. HRS mampu mencuri ruang yang ditinggalkan negara di hati masyarakat yang merasa menjadi warga kelas 2. Jarak antara kelompok Islam dan ceruk perekonomian, politik, dan keadilan dinilai merupakan warisan dari sistem politik era kolonial. Robinson 1986 menilai perekonomian Indonesia sejak era kolonial telah diklaster. Akumulasi kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok tertentu. Situasi yang terus bertahan hingga era Orde Baru. Inklusivitas politik dan ekonomi sejak awal tidak terbentuk di negeri ini. Akibatnya, banyak kelompok Islam yang merasa terpinggirkan. Acemoglu dan Robinson 2012 mengatakan, selama sistem politik dan ekonomi yang dibangun sebuah negara bersifat ekstraktif, tidak inklusif, maka negara itu akan berujung pada kegagalan. Sebagai contoh, Amerika Latin yang kaya sumber daya alam, nyatanya jauh lebih terbelakang dari benua Amerika di utara, Kanada dan AS yang SDA-nya justru terbatas. Sebab AS dan Kanada lebih inklusif dibandingkan Latin yang ekstraktif yang mana ekonominya lebih terpusat pada segelintir elit. Melihat fakta itu, jangan heran jika kemudian kelompok Islam terpinggirkan. Sebab secara kualitas harus diakui pendidikan kelompok Islam masih tertinggal. Walhasil, tesis Acemoglu dan Robinson 2012 menunjukkan bahwa semakin tidak inklusif atau ekstraktif sebuah negara maka akan semakin rawan konflik. Semakin tidak inklusif negara semakin menuju kepada kegagalan, dan ini sesuai dengan judul buku yang ditulis Acemoglu dan Robinson, Why Nation Fail. Inklusivitas pada kelompok Islam inilah yang menjadi persoalan sejak era kolonial. Lantas bagaimana mencari obat dari masalah inklusivitas ini? Rasanya untuk menjawab pertanyaan ini bisa dikaji dari dua sisi, yakni political will dari pemerintah dan komitmen kelompok Islam sendiri. Kelompok Islam perlu serius dalam berkontemplasi. Apa yang disampaikan Robinson 1986 terkait warisan penumpukan modal dan kekuasaan politik pada kelompok tertentu tak bisa menjadi alasan utama, apalagi jika kemudian kelompok Islam mengarahkan sentimennya pada etnis tertentu. Memang dalam pandangannya, Robinson sempat menyinggung soal etnis tertentu yang sejak era kolonial mendapat tempat khusus. Hal yang menurut Robinson semakin menjadi di era Orde Baru. Namun mengutip artikel yang ditulis Khatib Basri 1994, nyatanya pasangan Robinson tak sepenuhnya tepat. Sebaliknya, kalangan etnis tertentu itu justru kerap mendapatkan kerugian seperti dalam kasus monopoli cengkeh di era Orde Baru. Munculnya sejumlah pengusaha etnis tertentu di era Orde Baru dinilai tidak mewakili faktor ras, melainkan sekedar kedekatan person to person. Sebaliknya, dalam situasi serba tertekan, etnis tertentu yang minoritas justru mampu bekerja dan berusaha jauh lebih ulet. Jadi tak seharusnya kelompok Islam menebar sentimen kepada kalangan yang memang teruji telah bekerja dan berusaha lebih keras. Di sisi lain, sisi keseriusan umat Islam dalam berusaha mengubah situasi warisan kolonial ini masih sangat dangkal. Kita melihat fakta tersebut dengan merujuk kualitas manusia yang tergambar dari kualitas pendidikan. Merujuk daftar sekolah terbaik di Indonesia, kita bisa melihat kualitas sekolah Islam jauh tertinggal dari sekolah umum dan non-Islam. Merujuk data Kemendikbud tahun 2019 dari daftar 20 sekolah terbaik di Indonesia, 13 diantaranya adalah sekolah non-Islam, hanya ada 2 madrasah yang masuk 20 besar. Sisanya hanya ada 5 sekolah negeri yang masuk daftar sekolah terbaik. Melihat fakta itu, jangan heran jika kemudian kelompok Islam terpinggirkan. Sebab secara kualitas harus diakui pendidikan kelompok Islam masih tertinggal.
Situasi ini yang hendak menjadi atensi serius seluruh ormas Islam maupun pemerintah. Ormas Islam harus lebih serius dalam merespon persoalan terkait peningkatan kualitas pendidikan. Jangan justru lebih larut pada kepentingan jangka pendek seperti politik. Di sisi lain, sudah semestinya pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan kepada kelompok yang selama ini dipinggirkan. Jadi, sangat masuk akal pula ketika ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sangat kecewa ketika dana hibah pemerintah justru dialokasikan kepada organisasi kapital besar. Langkah Muhammadiyah dan NU itulah bersuara soal anggaran pendidikan inilah yang sejatinya memperjuangkan kepentingan besar kelompok Islam. Perjuangan yang jauh lebih krusial ketimbang berteriak-teriak soal politik praktis. Sebab politik tak ada artinya tanpa penguasaan ekonomi. Kualitas ekonomi tak akan tercipta dengan kualitas pendidikan yang pas-pasan, jadi memperjuangkan pendidikan adalah kunci memecah masalah inklusivitas. Naiknya mutu pendidikan umat Islam sama dengan menaikkan mutu pendidikan Indonesia secara umum. Menaikkan tingkat pendidikan juga memperbesar inklusivitas ekonomi. Jika inklusivitas tercipta, maka masalah utama sebuah negara akan terpecahkan. Namun tak hanya pendidikan yang perlu dibenahi. Secara jangka pendek, pemerintah harus serius dalam menata hubungan antar warga negara. Ini untuk memupus kesan bahwa kelompok Islam adalah warga kelas 2. Sebagai contoh bahwa bagaimana hukum yang harus adil diterapkan tak hanya pada kelompok Islam tertentu, melainkan pada semua. Selain faktor keadilan, di sisi politik pun sejumlah kelompok Islam masih merasakan jarak. Sekalipun Jokowi memilih wapres saat ini dari kalangan ulama, namun secara umum sejumlah ormas masih merasa kurang dirangkul oleh pemerintah. Bahkan, ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya merasa hanya dirangkul pemerintah ketika perlu saja. Kontribusi ormas Islam secara politik kebangsaan masih kurang mendapat atensi pemerintah. Walhasil, mengatasi masalah tak akan berakhir dengan sekedar memenjarakan HRS karena fenomena HRS hanya sekedar gejala dari sebuah persoalan yang lebih besar dan kompleks. Sebab jika hanya sekedar mengatasi HRS atau FPI, niscaya akan muncul lagi tokoh atau organisasi berbeda dengan narasi yang mungkin sama. Karena persoalan sesungguhnya adalah jarak kelompok Islam atas pendidikan, ekonomi, kekuasaan, serta keadilan yang layak. Seperti isi sila terakhir dalam Pancasila yang memang masih menjadi PR besar bangsa ini sejak pertama kali berdiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, menjadi omong kosong menarasikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan jika minus keadilan.